Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya siang hari ini, Tolib semuanya? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, semuanya sehat. Masih tetap semangat mengikuti pelajaran pada siang hari ini? Masih. Ya, walaupun kondisi kalian mungkin sedang saum ya, sedang puasa, mudah-mudahan masih tetap semangat, nggak lesu gitu ya, nggak ngantuk, dan semoga ilmunya bisa mudah terserap ya ketika kalian saum pada hari ini. Baik, Tolib sekalian, mengingatkan kembali ya bahwa kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya, walaupun sekarang ini kondisi virus corona ini sudah menurun ya, sudah kasus-kasus yang terkena corona ini sudah menurun, namun pemerintah belum mengumumkan bahwa pandemi ini sudah berakhir. Jadi kita masih tetap harus menjaga protokol kesehatan. Jadi karena ini kalian di kamar masing-masing, jadi mungkin ya tidak memakai masker ya, tapi kalian kalau keluar dari asrama, kalian tetap harus memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ya, jangan lupa. Oke. Baik, Tolib, untuk menambah keberkahan kita pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Raihan. Silakan Ananda Raihan. Jami Sidadan. Mustaidan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya. Semua sudah siap ya untuk mengikuti pelajaran hari ini? Buku semua sudah dipersiapkan, buku. Kuota sinyal sudah ya? Oke, baik. Ya. Saya presensi terlebih dahulu pada siang hari ini. Apakah semua hadir? Abdul Aziz ada? Hadir. Fatih? Hadir. Fazah? Hadir Zah. Oke, Haidar? Hadir Zah. Oke. Ihsan? Hadir. Jaber? Hadir. Aidil? Hadir. Oke. Raihan? Hadir Zah. Ghazali? Hadir. Ridwan? Hadir Zah. Hakim? Hadir Zah. Farel? Hadir Ustazah. Nasruddin? Hadir. Oke. Isnu? Hadir Zah. Ihsan Soleh? Hadir Zah. Farhan? Hadir ya. Oke, baik. Alhamdulillah hadir semua ya. Oke, Tolib semuanya, sebelum kita mulai pelajaran untuk menambah rasa cinta tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ananda Farel. Silakan Farel dipimpin. Oke teman-teman, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu
Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Banggalah jiwanya, bangga padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baik, terima kasih Thalib sekalian. Nah, tugas sebagai seorang pelajar ya, salah satunya apa yang harus kita lakukan nih sebagai wujud rasa cinta tanah air kita? Apa yang bisa kalian lakukan? Belajar. Lalu apa lagi? Menggunakan produk Indonesia. Oh ya, menggunakan produk dalam negeri. Lalu apa lagi kalian yang bisa kalian persiapkan? Menggunakan bahasa Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun kita tetap harus menguasai bahasa asing ya, karena itu bahasa internasional, bahasa Arab, bahasa Inggris kita tetap harus menguasai. Terus apa lagi? Sebagai seorang pelajar mengamalkan Pancasila ya. Ya, mudah-mudahan nanti pemimpin Indonesia berasal dari salah satu dari diri Thalib sekalian ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, Thalib sebentar saya screen share dulu ya materinya. Ya. Ya. Thalib, ada pertanyaan, mengapa Allah menciptakan mikroorganisme atau virus yang dapat menimbulkan penyakit, Thalib? Ada yang tahu? Saya Ustadzah. Ya, oke, Farhan silakan. Karena Allah menciptakan virus yang dapat penyakit itu agar itu sebagai peringatan untuk kita sebagai manusia agar selalu mensyukuri nikmat sehat dan juga agar senantiasa menjaga kebersihan, menjaga pola makan dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya orang yang terkena virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS itu Allah ciptakan supaya manusia berhati-hati dalam pergaulan, tidak melakukan seks bebas dan lain-lain. Contoh lainnya juga yaitu pandemi yang sekarang kita hadapi bersama ini. Itu bisa jadi adalah teguran dari Allah agar kita bisa lebih menjaga pola makan, menjaga imun dan lain-lain. Oke, terima kasih Ananda Farhan. Kemudian, nah, mengapa manusia dapat terserang oleh kuman atau virus? Ada yang tahu? Saya Farel Jah. Ya, silakan Farel. Karena bisa jadi karena imunitas manusia itu turun sehingga mudah terserang oleh kuman. Ya, betul sekali Farel. Terima kasih Farel. Oke.
Nah, topik pada hari ini kita akan mempelajari tentang ciri replikasi dan peran virus dalam kesehatan masyarakat. Khususnya kita akan belajar studi kasus corona, karena pada kondisi saat ini kita memang sedang berhadapan dengan satu mikroorganisme yaitu virus corona, di mana kita tidak bisa melihat pakai mata kita ya, namun virus ini bisa menimbulkan penyakit dan bahkan bisa menimbulkan kematian bagi orang-orang tertentu ya, yang mungkin memang mengidap penyakit bawaan seperti itu ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menerapkan pemahaman tentang virus berkaitan tentang ciri, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat, dan menyajikan data tentang ciri, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan dalam bentuk poster, model, carta, dengan mengedepankan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama selama proses pembelajaran. Oke. Indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, setelah kalian nanti berdiskusi ya, mengerjakan LKPD yang nanti akan saya bagikan, yang pertama diharapkan kalian mampu menjelaskan latar belakang mewabahnya virus corona. Terus yang kedua, menemukan gejala terinfeksi virus corona. Yang ketiga, menemukan cara penyebaran virus corona. Yang keempat, menemukan upaya untuk mencegah terinfeksi virus corona. Yang keempat, menganalisis pengaruh vaksin bagi tubuh kita. Yang keenam, menganalisis grafik tentang kasus corona di Indonesia. Dan yang terakhir, nanti ada tugas ya untuk dikerjakan di asrama masing-masing, itu membuat karya cara hidup sehat untuk menghindari infeksi virus corona yang berupa poster ya, solid sekalian. Oke. Untuk selanjutnya, benar. Ya, yuk simak video tentang COVID berikut ini ya. Ya, sebentar saya. Silakan talib sekalian disimak.
Baik, Talib. Saya ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang pernah terkena COVID? Saya aja. Saya pernah. Saya aja. Siapa, Talib? Faza. Oh, Faza, ya. Bagaimana, apakah timbul gejala atau enggak, Faza, pada saat terkena COVID? Iya saja muncul. Ada gejalanya? Gejalanya Ada. apa saja? Faza. Waktu itu sih demam, Demam, batuk, pilek, menggigil, pegel-pegel, sama apa ya, beringis gitu. Oh, gitu ya, menggigil gitu ya. Oh. Ada lagi yang lain? Siapa yang pernah terkena COVID? Atau hanya Faza? Oh iya, Farel. Gimana Farel? Gejalanya apa Farel? Kalau Farel yang dirasakan oleh Farel? Gejalanya kurang lebih sama sih, Ja. Pusing, sakit tenggorokan juga. Sakit tenggorokan. Lalu? Hilang penciuman, hilang pengecapan. Oh, gitu. Ya. Iya, berarti kurang lebih sama ya. Oke. Ada lagi yang lain? Mungkin? Nggak ada, cuman berdua ya. Ya, Ustazah sendiri pernah terkena COVID juga pada waktu mau pas sholat Idul Adha malahan. Itu siangnya saya tiba-tiba menggigil, demam, pas di swab ternyata positif gitu ya. Dan saya juga nggak tahu itu tertularnya dari mana karena memang saya jarang keluar gitu ya. Ternyata terkena juga gitu ya. Mungkin udah takdir juga gitu ya. Udah pakai masker juga, cuci tangan juga gitu. Tapi ternyata masih tetap kena ya. Karena memang virus itu sangat kecil sekali. Oke, setelah kalian mendengarkan video atau melihat video yang barusan saya tampilkan, apa yang kalian pikirkan? Atau apa yang terbesit dalam pikiran kalian? Saya Rehan. Oh ya, silakan Rehan. Apakah COVID hanya dialami oleh orang dewasa saja? Ya, ada yang mau menanggapi? Silakan. Jaber. Oh iya, Jaber, silakan, Jaber. Enggak, COVID dapat menyerang anak-anak. Dapat menyerang anak-anak, remaja, dan usia lanjut. usia lanjut ya. Terutama yang paling banyak terkena karena rentan adalah usia lanjut. Usia lanjut, oke. Ada lagi yang mungkin terpikirkan oleh kalian tentang video yang barusan saya share? Saya aja. Oh iya, sebut nama ya karena nggak kelihatan nih videonya. Ya, Muhammad Ridwan. Oh iya, Muhammad Ridwan. Oke, silakan. Ridwan. Apakah COVID merupakan penyakit menular? Ya, ada yang mau menanggapi Talib yang lain? Saya aja. Ya, silakan. Oke, Nasruddin, silakan. Ya, COVID itu merupakan penyakit yang menular. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Saya Wisnu. Oke, boleh Wisnu, silakan. Tadi kan kata Nasruddin kan COVID itu penyakit menular. Bagaimana cara penularan penyakit itu, Zah? Bagaimana cara penularan penyakit itu? Oke, silakan ada yang mau menanggapi? Silakan, ada yang mau menanggapi? Bagaimana cara? Saya. Oh ya, silakan, Abdul Aziz. Bisa dari percikan droplet virus corona menyebar itu. Oh ya, percikan ludah gitu ya. Jadi ketika bersin atau batuk, nah itu virus itu akan keluar. Dan apabila terkena oleh tangan orang lain, ya, terus kemudian mengusap mata atau mulut atau makan tanpa cuci tangan, maka virus itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Namun semua itu tergantung imunitas ya. Kalau memang imunitasnya bagus ya nggak akan kena gitu ya. Oke. Nah, mengapa virus corona itu bisa bermutasi? Ini ada sebuah artikel ya, Tolib ya. Nah, ini ada sebuah artikel ya kasus virus corona. Jadi virus corona ini ternyata mengalami mutasi menjadi varian Mu, gitu ya. Nah, pertanyaannya mengapa virus corona ini bisa bermutasi menjadi varian Mu? Ada yang tahu nggak, Tolib? Saya tahu aja.
Ya, silakan. Jawabannya karena disebabkan oleh perbedaan letak geografis. Hal ini menyebabkan varian virus di suatu negara bisa jadi perbedaan dengan varian virus yang sama di negara lain. Oh iya, betul sekali ya. Jadi karena perbedaan letak geografis. Jadi bisa jadi virus corona yang ada di Indonesia dengan yang di luar negeri itu berbeda. Betul sekali. Terima kasih, Aziz. Ya. Ya, untuk selanjutnya kalian berdiskusi ya. Jadi nanti kalian mendiskusikan tentang virus corona. Jadi nanti di situ ada studi kasus atau permasalahan tentang virus corona. Nanti kalian berdiskusi secara berkelompok. Modelnya pakai problem based learning ya. Jadi kalian menyelesaikan sebuah permasalahan sampai pada menemukan sebuah solusi ya. Jadi ada 4 kelompok. Yang pertama kelompok bakteriofage, TMV, tungro, dan kelompok corona ya. Sebentar saya buatkan breakout room-nya dulu. Dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompok 1 namanya bakteriofage. Lalu kelompok 2 kelompok PMP. Kelompok 3 kelompok 3 apa ya kemarin ya? Tungro ya, kali. Tungro ya. Iya. Tungro kelompok 4. Satunya lagi corona ya. Oke. Iya. Waktunya 15 menit ya, Talib, untuk berdiskusi. Bentar. Silakan nanti langsung ketika ada undangan breakout room ya, masuk room, silakan masuk room semua. Silakan segera masuk room. Aidil, Ihsan Soleh, Nasruddin, Fatih, Fajah, Ghazali, Farel, Jaber, Wisnu, Ihsan Soleh, Ghazali, Nabil Hakim, Oke, semua udah masuk room ya. Oke, Talib, kelompok bakteriofage ya. Ya, silakan kalian berdiskusi mengerjakan LKPD-nya. Ya, siapa yang mau menulis? Haidar ya, silakan ya. Haidar menulis. Nah, Jaber sama Ridwan, Farel, silakan kalian mencari
mencari materi, untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Haidar yang menulis. Silakan. Ada yang Ini nomor berapa aja ya? Yang 1A sama 1B, 1A sama 1B. Ya, 1A, 1B itu yang nanti akan digunakan oleh kalian untuk maju ya. Tapi nanti kalian tetap mengerjakan semuanya ya. Ya, silakan. Mungkin di-tag ke Haidar supaya Haidar mencatat di LKPD-nya. Ya. Ridwan, Ridwan. Nomor 1A no. Sabar, nama dulu. Recording in progress. Recording in progress. Ya. Assalamualaikum Tolib. Ya. Ya, silakan kalian berdiskusi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Siapa yang mencatat? Siapa yang? Udah itu lagi. Yang nyatet siapa? Farhan. Oke, Farhan. Nah, ya silakan Farhan. Ada yang mau ditanyakan? Ini 1C itu cara penyebaran virus corona kan, Jo? 1C, iya betul. Ya. 1C. Cara penyebaran virus corona. Anjelasin siapa tadi? Farhan kelompok TMV kan ya? TMV itu C sama D yang dikerjakan terlebih dahulu ya untuk maju ke depan nanti presentasi. Tapi nanti semua tetap harus dikerjakan ya. Oke, ja. Ya, yang C itu pencegahan terhadap terjangkitnya virus corona. Kalau yang ya itu aja kalau TMV. Nanti yang D tungro. Ya. Silakan berdiskusi. Yang lain mencari dan mendiktekan ke Farhan. Boleh mencari di internet, boleh ya. Di buku paket boleh. Di buku bahan ajar yang sudah saya bagikan juga boleh. Ya. Ya. Jangan lupa. Tadi saya nge-lag ya, jadinya mungkin ya oke. Baca kali ya. Ya oke. Ya. Waktunya 15 menit ya. Ya. Silakan dilanjut. Ya. Recording in progress. Ya. Recording in progress. Assalamualaikum Talib. Gimana? Ada kesulitan? Ada yang ingin ditanyakan? Bersumber. Ya. Enggak ya, lagi belum ada. Belum ada. Siapa yang mencatat? Ya, Ihsan Saleh. Ihsan Saleh ya. Nah, kalian boleh nyari di internet juga boleh. Di bahan ajar boleh, di buku paket boleh. Ya, dari mana-mana boleh ya. Di koran mungkin kalian pernah baca juga boleh ya. Silakan dilanjut. Waktunya 15 menit, ingat ya. Oke. Ya. Oke. Krom. Ya. Tadi yang E mana, Krom? Krom. Yang E yang Recording in progress.
Recording in progress. Di mana sih? Oke, Assalamualaikum Talib. Ya, Waalaikumsalam. bagaimana, apakah ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada kesulitan. Tungro itu kebagian nanti majunya Corona ya? Corona aja. Oh ya, Corona itu nanti majunya studi kasus Corona di Indonesia ya, menganalisis grafik yang apa yang Anda pikirkan tentang grafik di atas. Lalu yang kedua, apa yang dapat Anda lakukan untuk menekan atau mengurangi kenaikan jumlah kasus Corona di Indonesia. Nah, silakan kalian berdiskusi. Ya, nanti kalian juga mengerjakan yang lain juga, tapi yang utama yang itu karena nanti kalian maju itu ya. Nah, kalian boleh cari di bahan ajar yang sudah saya bagikan, buku paket, atau dari internet juga boleh, atau mungkin kalian pernah baca di koran atau di media massa yang lain, ya silakan bisa jadi rujukan. Ya, oke, silakan berdiskusi ya, dilanjutkan, waktunya 15 menit, ya, sampai jam 2.15, ya, masih 10 menit lagi. Recording in progress. Recording in progress. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Saya mau nanya, Zah. Ya, silakan. SARS itu apa, Zah? SARS Iya. itu sejenis, ya sama penyakit yang penyebabnya itu virusnya itu satu famili sama corona. SARS, penyakit SARS sama menyerang saluran pernapasan juga. Itu virus juga SARS itu? Iya, virus juga. Dulu banyak itu yang terkena itu. Dulu awalnya tuh virus SARS, tapi semakin kesini itu semakin jarang gitu yang terkena itu. Itu sama menyerang saluran pernapasan juga, SARS. Satu famili sama virus corona itu. Ya. Silakan, ada lagi? Ihsan mau bertanya, Ihsan? Cukup kalinya. Ya. Silakan dilanjut diskusinya. Sudah. Iya, gimana? Ini itu apa namanya, contohnya yang pencegahan tuh butuh berapa ya? Contoh pencegahan butuh berapa? Ya, sebanyak mungkin. Boleh. Ini di share screen ya? Ya, nanti di screen share. Nanti saya jadikan host ya. Nanti kalian mempresentasikan. Tapi jika memungkinkan ya, karena pakai HP mungkin susah enggak itu pakai HP. Iya, kadang share screen kalau pakai HP kadang susah. Nge-lag juga kadang. Iya, oke. Nanti saya yang share ini aja share LKPD-nya, nanti kalian baru menjawab gitu. Oh ya. Bisa insyaallah. Ya, oke. Silakan dilanjutkan. Siapa yang mencatat? Farhan ya. Ya, silakan dilanjutkan berdiskusinya. Oke. Ya. Baru dapat berapa pencegahannya? Baru 2 aja. Baru 2 ya. Dilanjut ya, silakan. Iya. Saja ke room yang lain dulu.
Record. Ya. Tolik gimana? In progress. Apakah udah selesai atau masih Belum ya. masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Udah aja. Kalian kebagian latar belakang mewabahnya virus corona. Gejala kan ya? Bakteriofage itu ini latar belakang virus corona sama cara penyebaran. Di situ gejala aja di LKPD. Iya, tapi di LKPD yang ini Gejala. Gejala Kalau ya udah. oh gejala ya oke. Udah dibagi juga moderator sama Oh iya yang ya oke. langsung. Ya oke siap. Oke aja. Ya. Kurang berapa nomor lagi? Udah selesai? Belum. Ya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Oke. Recording in progress. Baik, Tolik, kalian sudah siap untuk presentasi? Siap ya? Siap ja. Kelompok bakteriofage sudah siap? Ya. siap. Oke. Ya. Ya, sebentar. Saya screen share LKPD-nya ya, karena kalian kan sinyalnya susah, jadi saya yang screen share LKPD. Ya. Untuk bakteriofage, majunya tentang apa tadi? Sejarah sama gejala aja, sejarah Oh sama iya, Latar oke. belakang sama gejala. Ya, oke. Silakan. Siapa yang akan mempresentasikan lebih dulu? Saya yang buka. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili bakteriofage dan teman-teman saya Muhammad Ridwan, Farel Faiza dan Haidar akan mempresentasikan tentang nomor 1A dan 1B. Yang nomor 1A, latar belakang mewabahnya virus corona, diserahkan kepada Muhammad Ridwan. Kepada Muhammad Ridwan dipersilakan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan akan menyampaikan latar belakang wabahnya virus corona. Silakan. Pada awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan wabahnya virus dengan jenis baru, yaitu SARS-CoV dan penyakitnya yang disebut coronavirus atau
Jenis virus ini belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Awalnya mewabahnya di Wuhan, Cina. COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Virus ini mampu bermutasi membentuk suatu susunan genetik yang baru. Namun tetap merupakan satu jenis yang sama dan hanya berganti seragam. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO telah menetapkan wabah ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Gejala terinfeksi virus corona. Sekian dari saya kembalikan ke Jaber Sidik. Oke, silakan Jaber dilanjutkan. Terima kasih kepada Muhammad Ridwan yang telah menjelaskan latar belakang mewabahnya virus corona. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan tentang gejala terinfeksinya virus corona. Kepada Farel Faiza, dipersilahkan. Ya, silakan Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan menjawab soal nomor 1B. Ya, silakan. Gejala terinfeksi virus corona. Gejala-gejalanya itu diantaranya ada demam, batuk, pilek, sakit kepala, sakit tenggorokan, hilang penciuman, hilang pengecapan, paling pegel-pegel, gereges, sama menggigil. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Farel Faiza. Cukup sekian dari kelompok bakteriofage. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok bakteriofage. Beri aplaus tolip. Ya, oke. Silakan dilanjutkan kelompok yang kedua, yaitu kelompok TMV. Siapa yang mau mempresentasikan pertama? Kelompok TMV. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok TMV akan mempresentasikan jawaban dari nomor 1C ya. Ya, 1C, silakan. Cara penyebaran virus corona. Ya. Jawaban akan disampaikan oleh Aziz. Silakan. Silakan. Oke, jadi cara penyebarannya ada banyak. Yang pertama ada cuci tangan dengan sabun hingga bersih. Yang kedua juga hindari menyentuh wajah, hidung atau mulut. Saat keadaan kotor gitu. Ya, lalu? Yang ketiga, hindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit nih. Ya, terus? Yang keempat, hindari sentuh hewan dan unggas liar. Yang kelima, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Yang keenam itu menutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian langsung dibuang. Atau jika dengan tangan langsung cuci gitu. Betul. Yang ketujuh, jangan keluar rumah jika sedang sakit. Yang kedelapan, pakai masker jika ke mana-mana. Yang kesembilan, mengonsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Iya, betul sekali. Salah satu vitaminnya apa yang biasa kalian konsumsi? Vitamin C. Vitamin. Vitamin ya. Iya. Oke. Vitamin C. Sehari berapa kali? Cukup satu. Oh iya. Sekali. Oh iya, silakan mungkin teman yang lain ada yang ingin bertanya. Silakan. Wisnu? Jaber? Oh iya, silakan, Jaber. Kan ini cara penyebarannya. Iya. Kalau misalnya gimana ya? Kalau misalnya kan tadi menyentuh barang sesuatu juga termasuk bisa. Kalau sudah disinfektan itu termasuk
apa masih termasuk cara penyebarannya nggak aja? Silakan, ada yang mau menanggapi, Talib? Yang lain? Saya ya silakan. Kalau misalkan udah pakai desinfektan, apakah masih bisa tertular gitu pertanyaannya? Silakan, ya, siapa ya? Sebut nama. Saya Wisnu. Oke, Wisnu, silakan. Wisnu. Jadi barang-barang yang sudah disemprot disinfektan, iya. Insya Allah udah bersih dari virus-virus yang berbahaya. Tapi kita harus tetap waspada. Jadi setelah memegang barang itu kita harus tetap mencuci tangan lagi setelah memegang barang itu. Iya, betul sekali ya. Betul sekali Wisnu ya. Jadi walaupun kita sudah pakai desinfektan, udah cuci tangan pakai desinfektan, kita tetap harus hati-hati ya ketika mau makan ya kita cuci tangan lagi gitu ya. Seoptimal mungkin kita usahanya gitu ya. Oke, ada lagi yang lain yang ingin bertanya? Mungkin tentang tadi yang kedua pencegahan ya. Selain yang disebutkan oleh teman kalian, mungkin kalian punya pengalaman lain gitu untuk mencegah terjangkitnya virus corona. Salah satunya apa gitu misalnya. Mungkin ada yang belum disebutkan tadi sama temannya. Tadi kan disebutkan apa saja tadi? Pencegahan. Cuci tangan. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak gitu ya. Mungkin ada lagi yang lain untuk bisa meningkatkan imunitas, itu bagaimana caranya? Setiap sore kalian sering melakukan itu. Olahraga. Berjemur, betul. Tadi belum disebutin ya, berjemur ya. Oke. Terus selain itu apa lagi nih? Bahagia bener, jangan stres ya. Jadi kalau misalkan ya, jadi misalkan kalau kalian dikasih banyak tugas sama guru, iya, dikasih banyak tugas dari guru, ya udah santai aja, nggak usah dijadikan beban gitu ya. Kalau dijadikan beban nanti stres. Nah, salah satu penyebab imunitas turun itu yang utama itu adalah stres, bener Talib ya. Terus satu lagi, mungkin kalian sering nih karena di asrama ya, jadi mungkin kalian sering banget nih melakukan hal itu yang menyebabkan imunitasnya turun. Apa itu kira-kira? Perilaku hidup kotor ya? Iya, hidup kotor ya. Kalian habis olahraga langsung aja di kasur, makan dan sebagainya. Nah, selain itu, biasanya kalau malam-malam ini suka pada ini kan? Begadang, ya enggak? Nah, kalian tidur itu jam berapa? Biasanya? Setengah 12. Setengah 12. Itu udah malam banget. Ya, makanya kalau di kelas pada ngantuk kan biasanya kan. Nanti jam 4 kalian harus sudah bangun gitu. Ya, itu ya salah satu penyebaran dan pencegahan yang harus bisa kita lakukan. Itu salah satunya berolahraga, tidur yang cukup, ya, mengkonsumsi sayuran, buah-buahan. Nah, nih anak-anak di asrama nih untuk sayuran jarang sekali nih yang suka nih, biasanya ayam ya. Ya, Talib ya. Ayam. Iya. Kenapa nggak suka sayur nih, Talib nih? Suka aja. Lagi nggak minat. Oh, ada yang suka, ada yang enggak ya. Karena evaluasi iya, evaluasinya dari dapur awal-awal itu nggak pada suka, mungkin yang kelas 7 kali ya. Kalau kalian udah gede mungkin apa aja dimakan gitu kali ya. Iya. Oke, terima kasih kepada kelompok PMV ya tadi ya. Betul ya? Iya. Beri aplaus untuk kelompok PMV, Talib. Oke, untuk selanjutnya kelompok Tungro ya. Tungro terlebih dahulu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya dari perwakilan di kelompok Tungro ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama kita nomor 1 dan 1D dan 1E. Ya, oke. Yang akan dipresentasikan oleh Ihsan Saleh. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan 1D, pencegahan terhadap terjangkitnya virus corona. Pencegahan tadi udah kayaknya di kelompok
Enggak ya, sebelumnya itu 1C yang saya lihat tadi. Penyebaran? Cara penyebaran. Penyebaran dan pencegahan kan tadi ya? Benar nggak? Isan? Penyebaran dan gejala aja tadi ya. Oh, penyebaran dan gejala. Oke. Ya, silakan dilanjut. Pencegahannya bisa seperti 1, sering-sering mencuci tangan. Ya. 2, hindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor. Ya. 3, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. 4, hindari menyentuh hewan atau unggas liar. 5, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Ya. 6, tutup hidung dan mulut ketika bersin atau batuk dengan tisu. Kemudian buang tisunya dan cuci tangan hingga bersih. Ya, 7, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. 8, kenakan masker. Ya. 9, konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Oke. Selanjutnya? Selanjutnya, pengaruh vaksin. Pengaruh vaksin bagi tubuh. Berikut ini adalah beberapa pengaruh vaksin yang penting bagi tubuh. 1, mencegah penyebaran penyakit. 2, melindungi dari risiko kematian dan cacat. Ya. 3, menghemat waktu dan biaya. Oke. Keempat, udah nggak ada. Ya. Silakan, mungkin teman yang lain ada yang ingin bertanya. Ayo, ada yang ingin bertanya, ayo. Silakan. Ya, saya mau nanya, Za. Ya, siapa sebut namanya? Wisnu. Oke, Wisnu. Jadi kalau kita udah divaksin, kita nggak mungkin kena penyakit itu. Apa masih ada kemungkinan untuk kena penyakit itu? Ya, silakan, ada yang mau menanggapi? Apakah kalau sudah divaksin itu nggak akan kena virus corona? Silakan. Ya, jadi gini. Siapa namanya? Aidil. Oke, Aidil, silakan. Jadi kalau misalnya kita udah divaksin, itu kita nggak mengurangi bukannya kita tidak akan kena COVID lagi, tapi akan mengurangi resiko terdampak COVID gitu ya. Iya. Jadi cuma menambah imunitas doang. Iya, betul sekali ya. Jadi ada yang mau menambahkan nggak dari Aidil? Mungkin ada yang mau menambahkan? Yang Aidil tadi udah betul. Ya, mungkin ada yang mau melengkapi? Tidak ada? Ada. Ya, silakan. Siapa sebutnya? Oh, tidak ada. Oke. Jadi saya yang menambahkan ya. Jadi betul. Jadi ketika kita sudah vaksin ya, vaksin itu harus 2 kali ya minimal ya. Karena kalau hanya 1 kali itu imunitasnya itu belum terbentuk sempurna. Jadi harus 2 kali ya supaya imun itu terbentuk sempurna. Kalau misalkan hanya 1 kali, nanti seminggu menjelang vaksin kedua itu imunitas kita itu betul-betul 0, Tolib ya, 0. Jadi di situ rentan terkena kuman, terkena virus corona ini. Ya, makanya kemarin waktu pengalaman saya itu vaksin kedua tanggal 1. Saya terkena virus coronanya tanggal 20 gitu. Jadi ada kemungkinan ketika 1 minggu menjelang vaksin itu ada virus yang masuk ke tubuh saya gitu. Terus kemudian karena saya kecapean ngajar 3 kelas dalam kondisi puasa mungkin ya, jadi kurang minum, jadi langsunglah itu si virus menguasai materi genetik saya gitu. Bisa jadi saya terkenanya H-1 seminggu itu gitu ya. Namun karena saya sudah vaksin kedua ya, ternyata demamnya itu hanya 2 hari. Nah, karena saya isolasinya tetap di rumah, jadi suami saya setelah 1 minggu terkena juga suami saya. Suami saya lebih lama karena suami saya belum vaksin, jadi sampai 10 hari demamnya itu. Jadi memang betul, jadi vaksin itu bisa mengurangi gejala. Bukan berarti kita nggak akan kena ya, tapi mengurangi gejala. Betul sekali Aidil ya. Terima kasih.
Ada lagi yang bertanya? Atau sudah cukup? Cukup kali ya? Cukup ya. Ya, Cukup. oke. Beri plus untuk kelompok Tungro ya. Oke. Silakan dilanjut kelompok yang terakhir yaitu kelompok Corona ya. Itu menganalisis grafik kasus Corona di Indonesia. Silakan siapa yang mau mempresentasikan? Aja. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari perwakilan kelompok Corona. Saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Ya. Langsung aja. Apa yang Anda pikirkan tentang grafik di atas akan dibacakan oleh Nabil Hakim. Silakan Nabil Hakim. Oke. Terima kasih Adianul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi pertanyaan yang A itu, apa yang Anda pikirkan tentang grafik di atas? Iya. Menurut kami, grafik di atas menggambarkan kenaikan jumlah kasus virus corona di Indonesia. Iya, Artinya, betul. Indonesia berada pada kondisi gawat darurat. Betul. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kedua. Ya, selanjutnya apa yang dapat Anda lakukan untuk menekan mengurangi kenaikan jumlah kasus corona di Indonesia akan dibacakan oleh Ghazali Akmal. Oke, silakan. Terima kasih Faza. Jadi pertanyaan untuk nomor 2 yang B adalah apa yang dapat Anda lakukan untuk menekan atau mengurangi kenaikan jumlah kasus corona di Indonesia? Nah, jawabannya, dengan meningkatnya kasus positif dalam waktu 3 bulan ke depan, dibutuhkan antisipasi yang lebih ketat dalam pencegahan penularan virus corona. Seperti halnya perketat aturan PSBB, menutup sementara fasilitas-fasilitas umum yang dapat mengumpulkan orang banyak, menghentikan sementara laju moda transportasi keluar daerah, baik darat maupun laut, dan mengedukasi masyarakat secara keseluruhan tentang pentingnya menjaga kesehatan dan social distancing. Terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih Akmal. Silahkan, mungkin teman lain ada yang mau bertanya. Satu penanya aja kali ya, karena waktunya sudah mau habis. Satu penanya. Ya, silakan yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Farhan? Ya, silakan, siapa sebut nama? Nasruddin. Oke, Nasruddin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya aja, kan tadi ditampilin sebuah grafik. Iya, betul. Nah, misalnya kalau di grafik itu yang terjangkit virus corona itu naik, apakah yang meninggal juga akan naik atau gimana aja? Oh iya. Atau sembuh juga naik gitu. Silakan, mungkin teman yang lain mau menanggapi. Iya, silakan. Fatih ya. Ya, silakan Fatih. Kalau dilihat pada kenyataannya sih biasanya kalau saat kasusnya itu naik, tingkat kematian juga biasanya ikut naik juga. Iya. Kalau kalau dilihat dari grafik ini, yang berwarna apa nih yang meninggal? Kelihatan nggak? Orange, betul ya. Orange. Jadi kenaikannya pun lumayan nih, 1.721 orang yang meninggal. Ya, terus yang sembuh 8.892, yang biru yang masih aktif ya, dia masih berkembang biak. Ya. Terus yang warna merah yang total kasusnya ya 28.000 gitu. Oke, terima kasih Nasruddin. Ada lagi yang cukup kali ya, karena waktunya sudah mau habis. Oke, Talib. Ya. Untuk selanjutnya di sini ada analogi tentang virus ya, Talib ya. Jadi bagaimana sih virus itu bisa menyebar? Itu ada analoginya. Jadi diibaratkan seperti halnya kita bermain congklak ya, Talib ya. Jadi congklak tahu kan, Talib? Tahu. Iya.
Ya, bermain Ya. congklak. Oke. Ya. Silakan kalian simak ya. Ketika bermain congklak ini apa yang menyebabkan analogi virus itu bisa menular kemana-mana gitu ya. Pernah main congklak? Dulu ketika keadaan baik-baik saja, kita sebagai makhluk sosial hidup nyampur-nyampur, mirip dengan main congklak. Tapi dalam sebuah pandemi, perilaku kita ini menjadi kendaraan penularan yang luar biasa cepat. Jikalau ada seseorang terinfeksi COVID-19 dan masuk ke dalam sebuah lingkaran, kemungkinan besar orang-orang di lingkaran tadi akan ada yang terinfeksi, apalagi dengan varian Delta baru yang lebih menular. Nah, setiap orang terinfeksi ini akan bertemu lingkaran-lingkaran mereka yang lain, yang akhirnya menularkan orang-orang di lingkaran itu, dan semua orang di lingkaran-lingkaran ini nantinya akan menularkan ke lingkaran mereka sendiri-sendiri lagi. Inilah yang namanya pertumbuhan eksponensial. Jumlah penularan itu bukan karena penambahan, tapi karena pengalian. Kita sering terkecoh bahwa satu orang terinfeksi, ya hanya dia aja yang terinfeksi. Tapi jika dia tidak diisolasi, 1 bisa dikalikan dengan 4, dikalikan 5, dikalikan 6, dan seterusnya. Ini yang sedang terjadi di Indonesia dengan puluhan ribu kasus tercatat setiap harinya. Caranya gimana supaya kita mencegah ini terjadi? Usahakan selama pandemi ini bertemu dengan lingkaran yang sama. Yang paling ideal ya satu lingkaran aja, orang rumah. Karena begitu ada orang masuk ke lingkaran kita, ada kemungkinan dia membawa virus yang kita nggak tahu, atau kita yang menularkan virus itu ke lingkaran dia. Bisa tinggal di rumah, nggak harus keluar bekerja adalah sebuah kemewahan. Dan jikalau kalian tidak punya kemewahan itu dan harus bertemu banyak lingkaran, usahakan berdisiplin menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari tempat-tempat tertutup. Jika kalian sehat, kalian terlindungi, dan kalaupun kalian terinfeksi, kalian tidak akan menularkan orang lain, yang memang dimulai dari 1 orang aja, tapi bisa berakhir menulari entah berapa banyak orang. Ya. Itu ya, Talib ya, analogi tentang penyebaran virus. Jadi kalian nih di NF ini sudah bagus tuh. Jadi kalau misalkan ada yang terkena langsung langsung diisolasi di mana tuh? Di Cikampek ya, di rumah Cikampek. Jadi harapannya yang ada di NF ini tidak akan tertular gitu ya. Dan kalian juga nggak boleh dijenguk kan selama 1 semester ini. Nah itu salah satunya sebagai usaha supaya tidak ada virus masuk gitu. Yang tadi disampaikan di ibaratnya congklak tadi itu. Jadi kalau misalkan ada orang tua yang menjenguk, khawatirnya nanti misalkan ketemu sama Rehan, nah Rehan tertular kan, nah Rehan nanti ke asrama, di asrama ketemu banyak orang, nah ketemu banyak temen, nah nanti terkena tuh, gitu aja. Jadi kalian bersabar dulu ya, sebentar lagi juga liburan. Jadi ya boleh video call sama orang tuanya gitu ya. Baik Tolib, nah mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Tadi diantaranya kan kalian diharapkan mampu mengetahui latar belakang virus corona dan sebagainya. Coba ada yang mau menyimpulkan? Yang pertama? Saya. Ya, silakan. Siapa? Wisnu. Oke, silakan Wisnu. Jadi latar belakang virus corona di awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan mewabahnya virus dengan jenis baru yaitu SARS-CoV-2. Penyakit yang disebut coronavirus disease 2019 atau biasa disebut COVID-19. Jenis virus ini belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Awal mulanya mewabah di Wuhan, di Cina. COVID-19 ini menyerang penyakit pernafasan. Dan virus ini mampu bermutasi membentuk suatu susunan genetik yang baru, namun tetap merupakan jenis yang sama dan hanya berganti seragam. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan wabah ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Cukup, Zah? Ya, cukup. Oke. Yang kedua, kesimpulan yang kedua. Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Farel mungkin?
Saya. Ya, silakan. Oh ya, Rehan. Dua, virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini tergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut ini berupa beberapa ciri-cirinya. Yang pertama ialah awal corona, hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Beberapa virus dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksi dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan oleh COVID-19 yang mengakibatkan gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak napas, nyeri dada atau sesak saat bernapas dan batuk. Oke. Nah, yang ketiga, silakan. Siapa yang mau? Jadi cara kita bisa tahu cara penyebaran virus corona yaitu melalui percikan air liur, yang kayak batuk, bersin, kayak gitu. Oke. Menyentuh tangan atau wajah yang terinfeksi. Menyentuh mata, hidung, atau mulut. Betul. Orang yang terkena percikan air liur mengidap COVID. Oke. Nah, ini yang jarang terjadi, tinja atau feses. Itu jarang ya. Lalu selanjutnya, kesimpulan yang selanjutnya? Saya aja. Oke. Satu-satunya tindakan yang bisa dilakukan untuk mencegah infeksi virus corona adalah melalui vaksinasi. Selain itu, beberapa cara berikut ini bisa dilakukan guna mengurangi resiko terjangkit virus tersebut. Yang A, sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air selama 20 detik hingga bersih. Yang B, hindari menyentuh wajah, hidung atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Yang C, hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Yang D, hindari menyentuh hewan atau unggas liar. Dan selanjutnya E, membersihkan dan mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Dan yang F, tutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk dengan tisu. Yang G, jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Yang H, kenakan masker dan segera berobat ke fasilitas kesehatan ketika mengalami gejala penyakit saluran nafas. Yang I, konsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, yang selanjutnya, kesimpulan yang selanjutnya, yang kelima, menganalisis pengaruh vaksin. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan. Jaber, mungkin, atau yang lain? Saya. Ya, silakan. Kesimpulan dari yang vaksin itu ya? Jadi pengaruh vaksin bagi kita itu bisa tadi yang dijelaskan dapat mencegah penyebaran penyakit. Dapat melindungi dari resiko kematian dan cacat. Dan terakhir dapat menghemat waktu dan biaya. Gitu. Oke, terima kasih. Yang keenam, silakan menganalisis grafik tentang kasus virus corona. Aziz? Saya aja, Farel. Oh iya, Farel, silakan. Silakan, Farel. Sinyal ya, Farel ya. Oke, mungkin yang lain. Farel nge-lag aja. Oke, Nabil Hakim, silakan. Jadi kesimpulannya yang grafik tentang kasus corona di Indonesia itu, yang pertama, grafik di atas menggambarkan kenaikan jumlah kasus virus corona di Indonesia. Artinya Indonesia berada pada kondisi gawat darurat. Dan kesimpulan yang kedua yaitu dengan meningkatnya kasus positif dalam waktu 3 bulan ke depan, dibutuhkan antisipasi yang lebih ketat dalam pencegahan penularan virus corona. Seperti halnya dengan memperketat aturan PSBB, menutup sementara fasilitas-fasilitas umum yang dapat mengumpulkan orang banyak, menghentikan sementara laju moda transportasi keluar daerah, baik darat maupun laut, dan mengedukasi masyarakat secara keseluruhan
tentang pentingnya menjaga kesehatan dan social distancing. Oke, betul. Terima kasih ya. Oke, untuk selanjutnya. Nah, tadi kita udah simpulkan bersama-sama ya tentang awal mulanya penyebaran virus corona, yaitu dari Cina ya, dari Wuhan, terus gejalanya yaitu batuk pilek, demam, greges, menggigil, terus cara pencegahannya yaitu dengan pakai masker, pakai hand sanitizer, ya, terus kemudian penyebarannya bisa melalui droplet, lalu pengaruh vaksin ya, pengaruh vaksin itu banyak ya, bisa mengurangi gejala salah satunya, lalu kemudian analisis grafik ya. Jadi grafik kenaikan kasus virus corona, bagaimana cara mencegahnya dengan melakukan PSBB dan yang terakhir itu apa? PP? Social distancing. Social distancing itu PPKM. 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 Ya, itu lumayan ini ya, mengurangi ya, karena sampai sekarang ternyata sangat berpengaruh. Iya, oke. Untuk selanjutnya, Tolib, ya, setelah kalian mempelajari tentang virus corona, diharapkan kalian mampu nih mengajak teman-teman, mengajak warga masyarakat sekitar, dan juga seluruh guru karyawan di Nurul Fikri, dan juga mungkin masyarakat sekitar ya. Dan itu dengan cara membuat poster sederhana, Tolib ya, terkait dengan isinya, posternya itu terkait dengan gejala virus corona, pencegahan terhadap COVID-19, dan pola hidup sehat untuk menghindari infeksi virus corona ya. Jadi nanti kalian buat sederhana saja ya, pakai selembar kertas, boleh diketik dan sebagainya. Nanti saya akan menilai ya poster terbaik ya. Oke, baik Talib. Nah, dari hasil presentasi tadi ya, setelah ini kita akan melakukan kuisis dulu nih. Saya ingin tahu kan seberapa jauh pemahaman kalian. Gitu ya. Jadi saya stop share dulu. Silakan disiapkan internetnya. Kode. Ya, saya screen share dulu ya. Jadi ada 10 soal terkait dengan apa yang sudah dipelajari barusan. Ya, silakan masukkan kodenya 97 9378. Segera ya. 97 9378. Ya, sudah masuk. Haidar, Ridho. Silakan yang lain segera. Farhan, Wisnu. Langsung mulai saja ya, nanti yang lain menyusul. Sudah terlihat soalnya, Talib? Raihan, sudah terlihat soalnya? Belum. Belum di start. Belum dimulai aja. Oh iya. Udah, aduh, ngelek.
Ayo segera yang lain. Sembilan 93 apa lagi ya? 97, 93, 78. Mulai Ja. Oke. Sebentar ya. Ya. Silakan. Benar, Talib? Ya, oke. Ya, Fatih paling tinggi. Ya. Ya, Fatih menduduki pertama. Ya, oke ya. Yang tertinggi Ihsan Nur ternyata ya.
Talib, yang tertinggi Ihsan Nur ya dengan poin 7.700. Beri aplaus untuk Ihsan Nur Talib. Ya. Yang ketiga. Oke. Ya, Talib, untuk pertemuan selanjutnya ya. Nanti kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab Monera ya, bakteri. Jadi Monera ini temannya virus ini. Kalau terkena influenza pasti akan terjadi infeksi sekunder ya dari bakteri itu. Biasanya kalau influenza pasti diiringi dengan batuk kan. Nah, kita nanti akan belajar tentang bakteri ya, bentuk-bentuk bakteri, bakteri apa saja yang menimbulkan penyakit dan sebagainya ya. Berdasarkan hasil presentasi tadi ya, keaktifan kalian gitu ya. Nah, saya menilai kelompok yang paling aktif hari ini adalah kelompok siapa, ayo? Ada yang tahu? Bakteriofag, apa yang ini? Sekarang mungkin ganti lagi ya. Kelompok corona, ya, beri aplaus untuk kelompok corona. Oke, ada Nasruddin, Wisnu, Ihsan Soleh, dan Farhan. Oke, terima kasih ya. Oke, untuk selanjutnya kalian jangan lupa mengupload LKPD-nya ke Google Classroom. Ya, jangan lupa maksimal nanti malam ya, jam 12 malam maksimal gitu ya. Mudah-mudahan nggak nyampe jam 12 malam gitu ya. Nah, ya karena waktunya sudah habis, baik kita akhiri atau ada yang ingin bertanya sebelum diakhiri? Cukup dah. Cukup? Ya, silakan. Oke, baik. Kalau sudah cukup, kalau tidak ada yang ingin bertanya, ya karena waktunya sudah sore juga, marilah kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin oleh Ananda Raihan. Pimpin berdoa. Musdaidan. Doa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you later ya. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Terima kasih, Talib. Sama-sama. Ya. Silakan boleh live.